dari Garut untuk menyampaikan ya pertanyaan klarifikasi gitu ya, singkat padat. Kami persilakan dari Kabupaten Garut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aba, Pak Moderator, yang terhormat para narasumber. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama mungkin kaitan dengan formasi di Kabupaten Garut. Nah, kaitan dengan formasi 2022 kemarin, kenapa kita tarik itu karena di bulan Juni itu baru turun surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan yang kemudian disusul oleh surat edaran dari Dirjen Keuangan itu per 13 Desember 2021 kalau nggak salah, yang Garut itu mendapatkan formasi 10.612, yaitu sekitar kalau memang dirupiahkan itu 191 miliar angkanya untuk sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Tapi yang tentunya usulan kami kan sudah sebelumnya di bulan Maret itu karena terakhir, karena ini tahapan akhir bahwa usulan itu paling lambat di bulan Maret itu sudah, kami itu termasuk yang memang merevisi ulang. Seharusnya di Desember itu sudah final, karena memang tidak ada kepastian, makanya kita revisi. Sementara si surat Dirjen Perimbangan Keuangan itu di akhir Desember Pak, di akhir Desember. Jadi seolah-olah, mohon maaf, kita kan sudah berproses, ini kita sudah seleksi rekrutmen P3K-nya, makanya tetap di 2021 itu tidak ada perubahan. Sementara lanjut ke formasi 2022 itu kami kembali lagi berdasarkan pengusulannya berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB, yang mana usul formasi itu yang pertama kita harus memperhatikan batas usia pensiun existing formasi 2021 dan yang pastinya kemampuan anggaran Pak. Makanya di 2022 kemarin kami usulkan sebanyak yang memenuhi yang memasuki batas usia pensiun, yaitu 1.154 ya, sesuai dengan batas usia pensiun. Apakah dengan surat Dirjen yang 13 Desember 2021 ini kita dimungkinkan revisi ulang maksudnya karena lahir yang pertama ada Permenpan 20/2022 Pak ya. Apakah dimungkinkan nanti Kabupaten Garut akan revisi ulang berdasarkan jumlah yang sudah lulus passing grade saja? Kebetulan Kabupaten Garut yang lulus passing grade tapi tidak ada kuotanya di 2021 itu sebanyak 3.330. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan, apakah kami bisa merevisi ulang dengan dasar yang pertama dari surat Dirjen Keuangan, kedua dari Permenpan 20/2022, dan yang pastinya 2022 ini kami akan mengusulkan hanya dari pelamar prioritas satu saja Pak. Prioritas satu saja. Jadi tidak membuka untuk formasi prioritas 2, prioritas 3 atau maupun dari pelamar umum. Jadi sekali lagi, apakah mungkin kita batasi pelamar Kabupaten Garut itu hanya dari prioritas 1. Itu. Kemudian kaitan dengan penitikan atau formasi yang kami usulkan dari jumlah 3.330 ini Pak, ada dari pelamar swasta itu kurang lebih 600 orang. Ini yang pastinya dari usulan formasi tadi disampaikan oleh Pak dari Dirjen dari Kemendikbud, Pak Dirjen. Jadi ada yang namanya istilahnya penempatan Pak. Ada penempatan. Apakah maksud penempatan ini kita mengusulkan formasi dari yang lulus passing grade saja, kemudian titik lokasi formasinya, apakah kalau memang misalnya setelah kami inventarisir Pak, jadi ada jabatan guru bahasa Inggris, misalnya salah satunya contohnya guru bahasa Inggris. Di Kabupaten Garut, guru bahasa Inggris itu kebutuhannya ada 347, yang ada sekitar 250, sementara kekurangannya ada sekitar 90. Yang lulus passing grade itu ada 193 Pak. Jadi ini selisih gapnya 90-an itu apakah ditunda, apakah seperti apa Pak solusinya? Karena lulus passingnya sudah ada, sementara formasinya sudah penuh atau tidak lagi ada formasi untuk guru bahasa Inggris contohnya. Itu yang pertama. Kedua, apabila misalnya dimungkinkan nggak nanti untuk formasinya langsung by name by address, jadi ada orangnya, ada
titik lokasinya. Jadi kalau kita buka ruang lagi formasi, kalau lagi memilih, ini nanti akan kesulitan lagi. Itu kalau yang dari pelamar yang negeri. Ini yang swasta yang kemarin kami mendapatkan keluhan mungkin Pak dari para kepala sekolah SMK atau sekolah swasta kemarin. Ini kami ada 600 lebih Pak dari sekolah swasta, dari guru sekolah swasta. Ini apabila karena isu beredar dengan lahirnya Permenpan 2020 itu seolah-olah nanti pengangkatan otomatis. Jadi bagaimana nih solusinya kami? Ini yang setelah mengajar di kami sebanyak 600 beralih ke negeri. Apakah ini penempatannya bisa di swasta atau di negeri? Kami sebetulnya sudah menjawab mendahului bahwa karena formasinya hanya di sekolah negeri. Itu kemudian yang terakhir, mungkin pertanyaan terakhir, maksud dari Permenpan 2022 pasal 32 minta penjelasannya Pak kaitan dengan nanti penghitungan atau prioritas sesuai dengan yang tertulis di pasal 32 ini. Ada di pasal 32 ini, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Dan poin B-nya, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Mungkin itu Pak pertanyaan yang terakhir dari pasal 32, karena di kami itu di seleksi pertama dan seleksi kedua itu ada peserta yang melamar berbeda formasi Pak. Yang melamar berbeda formasi. Nah, jadi harus seperti apa? Mungkin itu Pak sementara pertanyaan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didit. Saya kira ini pertanyaan beliau ini sudah mewakili mungkin pertanyaan dari teman-teman ya yang tersimpan. Jadi terima kasih Pak Didit dari Garut. Saya kira ini mewakili. Kita buka satu lagi ya, Mas Yoga. Satu lagi silakan. Ya, silakan dari Cilegon terakhir. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin perkenalan diri Pak, nama saya Gego Tinambunan, saya dari Pemkot Cilegon Pak. Nah, terkait mengenai Permenpan 20 tahun 2022 ini tadi memang sudah ditanyakan oleh Bapak dari Kabupaten Garut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang memang ingin dari kami daerah ingin sampaikan ke pemerintah pusat. Yang pertama Pak, terkait mengenai kebijakan untuk pemberhentian non-ASN Pak. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pada masa Presiden SBY tahun 2011-2012 itu pemerintah melaksanakan moratorium. Kemudian dilanjut lagi dengan pada masa pemerintahan Jokowi 2015 sampai dengan 2017 juga melaksanakan moratorium. Sehingga kami Pak pemerintah daerah kekurangan pegawai. Nah, pada saat bersamaan kami daerah merekrut tenaga honorer. Nah, ini mungkin permasalahan ini juga hampir sama menyeluruh Pak. Menyeluruh di seluruh kota, kabupaten, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian lahirlah PP 48 tahun 2018 terkait mengenai manajemen P3K. Di situ disebutkan bahwa penyelesaian honorer 5 tahun. Nah, start dari 2018, Perpres mengenai jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K itu baru keluar 2020 Pak. Sehingga terjadi kekosongan 2018-2019. Nah, kemudian jumlah jabatan yang dapat diisi oleh P3K itu 147 jabatan. Sehingga itu tidak akan bisa menyelesaikan Pak. Menyelesaikan seluruh permasalahan honorer yang ada. Karena tadi jumlah jabatan tersebut tidak semuanya bisa dijabat di pemerintah kota Cilegon atau di pemerintah kota kabupaten yang lainnya. Karena berdasarkan hasil peta jabatan kami Pak, dari 147 jabatan itu kurang lebih sekitar 1000-an Pak. Nah, sedangkan honorer itu sudah di atas 1000. Jadi tidak komprehensif Pak terkait mengenai jumlah jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, di sini terkait mengenai hal itu Pak, kami mungkin mengusulkan Pak terkait mengenai jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh P3K,
Yang pertama itu bisa ditambah, Pak. Kemudian yang kedua, mungkin bisa disesuaikan dengan Permenpan 41, Pak, tahun 2018. Tetap mereka bisa untuk mengisi jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh pelaksana PNS. Karena memang di Permenpan 41 tahun 2018 itu pilihannya lebih banyak, Pak. Lebih banyak pilihan jabatannya. Nah, itu terkait mengenai jabatan yang dapat diisi, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, terkait mengenai sistem rekrutmen P3K. Nah, saat ini memang kalau kami melihat pemerintah daerah, Pak, melihatnya memang terkait mengenai pemerintah pusat itu ada program prioritas terkait mengenai guru dan tenaga kesehatan. Namun kita tidak dapat pungkiri, Pak, bahwa peran dari tenaga non-guru dan non-kesehatan itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan menunjang kinerja pemerintah daerah, Pak. Nah, di sini kalau menurut saya secara melihat dari aturannya, Pak, terasa tidak adil, Pak. Di satu sisi guru mendapatkan afirmasi. Kemudian kami kemarin rapat dengan Kemenkes juga, tenaga kesehatan juga akan mendapatkan nilai afirmasi. Nah, bagaimana di luar tenaga guru dan kesehatan, Pak? Nah, apakah memang ada nilai afirmasi atau tidak? Karena memang kalau dilihat, ya sama saja, Pak. Mereka juga honorer-honorer juga, bekerja juga di pemerintah daerah, seperti itu. Dan bahkan yang THK 2 nasibnya tidak jelas, Pak. Apakah kalau memang diberikan afirmasi, ya prioritas saja di PHK 2. Nah, itu mengenai afirmasi, Pak. Kemudian terkait mengenai pendaftaran. Nah, pendaftaran ini, kalau kami melihat, Pak, guru saja bisa dilaksanakan tertutup. Yang bisa mengikuti itu ada prioritas-prioritasnya. Prioritas 1, 2, 3. Ya kan? Nah, kenapa tidak yang di luar guru, itu juga sama, Pak. Ya kan, itu juga sama, dilaksanakan saja secara tertutup. Artinya honorer yang sudah mengabdi di daerah itu didata, kemudian datanya mungkin bisa di cut off 2018. Nah, dari data yang di cut off 2018 itu bisa mengikuti seleksi, Pak, secara tertutup. Artinya apa? Artinya kita memberikan kesempatan, Pak. Kita memberikan kesempatan kepada honorer tersebut untuk menjadi prioritas. Kenapa? Karena ya mereka yang lebih dulu mengabdi, Pak, kepada pemerintah daerah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, Pak, terkait mengenai kebijakan ini, kami pemerintah daerah terjepit, Pak. Di satu sisi di atas menekan, di sisi lain di bawah juga ditekan, Pak. Nah, artinya apa, Pak? Artinya ketika kami mau menganggarkan P3K ataupun formasi P3K, itu terbentur di APBD, Pak. Tadi betul disampaikan Bu Ira dari Kemendagri, itu curhatan pemerintah daerah, Pak. Mau alokasikan banyak jumlah formasi P3K, tapi terbentur di APBD. Sedangkan amanat PP harus selesai di November 2023. Jadi tidak akan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, Pak. Nah, kalau misalnya pemerintah pusat tegas, Pak, dalam artian, oke, gaji stop, ini stop. Nah, bayangkan, Pak, bagaimana nasibnya mereka, Pak. Tenaga honorer punya anak, punya istri, apalagi tenaga honorer yang usianya sudah senja. Gitu kan, Pak. Memang secara aturan, pemerintah pusat bisa membuat aturan, tapi cobalah, Pak, untuk bisa melihat ke bawah, Pak. Bagaimana nasib mereka. Gitu kan, mereka tiba-tiba nanti tidak digaji lagi, berhenti. Bagaimana, Pak? Ini bakal akan menimbulkan gejolak, Pak, di pemerintah daerah, provinsi, kota kabupaten. Nah, memang dalam amanat PP bahasanya bias, Pak, dapat diangkat menjadi P3K, tapi sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi sama aja, Pak. Jadi mereka sama aja dengan pelamar umum yang akan mengikuti seleksi P3K, Pak, seperti itu. Nah, kemudian, Pak, tadi memang terkait dengan gaji dan tunjangan P3K bersumber dari APBD, sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ketika belanja pegawai sudah 30%, ini kita agak kesulitan untuk mengusulkan, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi kami kejepit di atas,
terjepit dari bawah, Pak. Nah, mungkin pemerintah pusat sudah merumuskan nih bagaimana kira-kira solusi terbaik supaya win-win solution, Pak. Semua senang, semua happy, Pak. Dengan tetap kinerja tercapai, tujuan pembangunan tercapai. Mungkin itu, Pak, dari saya, Pak, kurang lebihnya. Terima kasih, Pak, kesempatan diberikan. Ya, makasih Pak Gaga ya dari Cilegon. Kejepitnya di atas dan di bawah tuh Pak Gaga tuh ya, luar biasa. Baik, ada 3 tadi ya, ada 3 Iya, Pak. saran masukan ya dari teman-teman semua. Saya kira terima kasih, ini bisa mewakili saya kira dari keseluruhan teman-teman yang sudah hadir. Saya kira juga kita pastilah punya persoalan yang sama gitu ya, yang kurang lebih karena sebagai ASN di pusat dan daerah karena norma dan sebagainya itu juga sama, ketika ketemu masalah pasti masalahnya sama gitu ya. Yang pertama dari Pak Didit, saya kira formasi itu nanti kita akan lakukan penyesuaian Pak, mudah-mudahan ya. Formasi itu akan kita lakukan penyesuaian, kemudian nanti setelah ada coaching klinik gitu ya, kita akan dorong dan kita akan buka penyesuaian untuk formasi, khususnya yang formasi guru. Ya, harapannya tadi di awal Pak Dirjen sampaikan mudah-mudahan ada kesesuaian sehingga formasi itu betul-betul bisa memenuhi data bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah lulus. Jadi Pak Didit nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ini yang di kami ya, dari aspek kebijakan Menpan, memang dengan adanya Perpres 38 dan Kepmen 76 itu ya, 76 itu menambah 46 Pak ya jabatan plus 147 gitu. Kemudian yang berdampak pada jabatan-jabatan pelaksana yang kualifikasi pendidikannya di bawah D3, SMA, bahkan ada yang SMP itu nggak bisa terakomodir dia mengikuti seleksi karena keterbatasan jenis jabatan. Nah ini Pak Gaga ya nanti sedang kita pertimbangkan ya, karena memang ini salah satu solusi juga penyelesaian Pak Dirjen karena mereka nggak bisa diangkat, tapi memang ini solusi yang akan kita ada limitasinya. Jadi dalam jangka waktu tertentu ini nanti yang akan kita pertimbangkan gitu ya. Kemudian hal-hal lain nanti kami mohon tanggapan dari Pak Dirjen, dari Bu Ira dan Pak Dian kaitannya dengan penempatan dan sebagainya Pak, ketika memang tidak terpenuhi nanti dari aspek anggaran mohon nanti tanggapan dan arahan dari Bu Ira dan Pak Dian. Untuk pertama kami persilahkan kepada Pak Dirjen sekaligus untuk ketiganya Pak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Abah. Terima kasih buat pertanyaannya dari Pemda Garut, Kepulauan Tanimbar, dan Kota Cilegon. Pertama, mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait Pemda Garut ya. Ini cukup sering yang tentunya kita melakukan dialog baik dengan para guru-gurunya dan juga dengan Pemda, termasuk juga dari DPRD yang juga pernah kita berdiskusi di Kemendikbudristek. Di sini dapat saya sampaikan untuk konteks perhitungan P3K guru di dalam DAU tahun anggaran 2021, formasi yang diperhitungkan untuk Pemda Garut itu sebesar 10.216 yang tadi juga sudah disampaikan, dan alokasi anggaran ya untuk tahun 2021 sebesar 191 miliar sekian. Jadi ini adalah anggaran yang sudah dialokasikan dan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, jumlah guru P3K yang dilaksanakan oleh Pemda Garut sebesar 196, sehingga ditambahkan juga kebutuhan formasi 2022, sisa formasi 2021 yang masih sangat besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan, tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini, maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi
Artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya, ketika anggarannya sudah bersifat earmark, yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan, Pak, untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Kepulauan Tanibar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3K guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Aba bisa menjelaskan, atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunanya, ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya, jadi kita maksimalkan, Pak, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan, sehingga meminimal kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan dia. Pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Misal tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris. Ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan prinsipnya. Jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi, karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah ASN P3K harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Abbas, saya kembalikan Pak Abbas. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan respon ya, tanggapannya terhadap sekaligus ya sebetulnya 3 tadi menjawab dari teman-teman sekalian ya.